Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya juga akan mendemokan sedikit ya dan juga menjelaskan script yang apa untuk aplikasi buatan saya. Eh, ini aplikasi eh, bank sampah tapi berbasis web seperti video saya sebelumnya. Nah, jadi aplikasi ini tentu saja kita menggunakan database ya. Nah, kita langsung saja melihat databasenya di sini. Oke, ini sudah aplikasinya ya. Nah, ini databasenya kita menggunakan kurir sampah dan di sini web kita menggunakan apa namanya framework CodeIgniter ya, CodeIgniter 3. Nah, jadi di sini ini ya. Nah, ini tabel-tabelnya. Ini untuk login. Untuk login ini ada harga sampah yang nanti akan saya jelaskan juga langsung sekaligus demo. Ini tabel anggota, tabel petugas dan juga tabel petugas. Nah, jadi pertama kita akan membuka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, ini di aplikasinya dengan mengetikkan seperti ini ya, karena foldernya simpan seperti ini. Ini adalah base URL-nya. Lalu kita masukkan, kita sebagai admin dulu. Ini admin ya, username saya. Nah, kita sudah masuk. Beginilah tampilan awalnya ya buat dashboard. Jadi di sini kita cara menampilkannya, begitu dia selesai login, dia langsung masuk ke controller dashboard di sini. Oh, maaf, salah folder ya. Oke, ini sebentar. Saya ambil dulu. Ini dia. Nah, jadi seperti ini. Dia ada di controller dashboard ya. Nah, jadi ada di controller dashboard. Nah, jadi di sini dia langsung menuju ke index dan memasukkan di ini dia scriptnya ke dashboard view. Nah, jadi di sini dashboard view. Nah, ada di sini. Nah, lalu di sini ini ada sidebarnya ya. Sidebar kita di sini ini ke dashboard, ini ke tabel tabel data pengguna ataupun tabel atau ya tabel user lah. Tabel login ini menggunakan tabel login. Terus di sini tabel petugas tadi yang ada di database. Di sini kita juga di sini kita dapat melakukan CRUD ataupun create, read, update dan delete. Nah, jadi kita bisa pertama kita coba ya menambahkan ya. Di sini misalnya siapa ya? Misalnya Yuda. Nah, nomor teleponnya ya bebas. Alamatnya Kampung Lorong. Nah, jadi di sini kita bisa langsung submit ya, langsung kita kirim. Nah, datanya juga sudah masuk dan data ini bisa ini tidak kelihatan ya. Itu contohnya kita mendelete yang paling atas lah ya. Oke, kita update dulu lah. Kita update yang atas. Nah, di sini oke, sebelumnya datanya seperti ini ya. Hendro ya, Hendro. Kita update terus kita kasih R. Nah, misalnya seperti ini. Oke, dan kita edit data. Nah, maka datanya juga kita edit. Begitu juga dengan hapus. Hapus begitu kita klik di sini, seret, di sini ada apa? Verifikasi ya. Apakah Anda itu kan Anda yakin ingin menghapus, akan dihapus dengan petugas akan dihapus, kita klik OK saja. Nah, maka data yang di atas juga akan terhapus. Nah, script tadi adanya di sini ya. Dia pada controller petugas. Nah, tadi kan begitu kita klik sidebar itu kita menampilkannya di sini. Terus untuk update pertama dia di atau di bukan update sih, maksudnya di uh, input lah ataupun menambah data ya, atau create. Nah, jadi dia ditambah dulu, diklik begitu dia ke tambah data lalu menampilkan tambah view di folder petugas yang ada di view tadi. Lalu dia
masuk ke, begitu dia di submit ya, submit formnya tadi, ataupun diklik edit data, dia akan masuk ke dalam add. Nah, dalam function add. Jadi ini dia scriptnya ya, kurang lebih seperti ini. Ini berfungsi untuk apa, menambah data lah ya, menambah data karena di sini ada fungsinya apa. Nah, ini ada insert ya, dia menambahkan ke tabel petugas. Nah, lalu untuk delete ya di sini. Nah, dia akan mendelete apa? Mendelete ini ada apa, segmen ya, Yuri segmen 3 ini maksudnya ID, maksudnya ID yang ingin kita delete. Jadi dia mendelete sesuai ID. Ya, di sini dia. Ini scriptnya. Jadi kita bisa mendelete data satu persatu ya, sesuai dengan ID ya. Mengapa ID? Karena ID adalah primary key dari apa, dari data yang ada di tabel tersebut. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini sudah ya. Untuk tabel anggota, eh, nah untuk tabel apa, harga sampah, ini tabel anggota ya untuk penampilan ya. Kalau untuk ini tombol transaksi ya, fungsinya kayak di video saya sebelumnya ya, dia lebih ke ubah, kayak ubah, tapi dia juga menambah saldonya gitu. Nah, di harga sampah ini juga sama ya, ada CROD, ada CROD-nya. Nah, di sini oke, di sini saya akan memperlihatkan kalau ada print ya. Print. Jadi print ini bisa mencetak ya, mencetak data-data. Jadi kita klik di sini. Nah, ini dia. Tadi saya mengklik anggota apa anggota ya, ataupun user di apa namanya, di ID kedua, ID nomor 2 ya. ID-nya 2. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini bisa di-print ya dengan diklik. Nah, maka tampilan seperti ini. Dan jika kita, oke, akan saya geser sedikit. Mungkin. Oh, tidak bisa ya. Nah, ini kalau kita klik print, nah maka proses print akan terjadi. Contoh, kita dapat melihatnya di sini ya. Yes, maaf. Nah, nah kita dapat melihat ya. Ini print kartu anggota. Nah, jadi dia sudah melakukan print ya dengan bentuk seperti tadi. Yang ini tinggal kita cancel saja. Oke, oke, sip. Nah, sudah ya. Jadi biar tadi kalau kita colokin ke apa? Kalau kita colokin ke itu, ke printer, dia nggak akan apa namanya, nggak langsung respon lah. Nah, ini dia membuka tab baru, jadi tinggal kita close saja. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini di tampilan yang ada di, oke sebentar, dan ini adalah data pengguna ataupun data usernya ada 2 orang, terus petugasnya ada 4 orang, eh, anggota ada 2 orang, dan daftar sampah ada tiga, ada apa? Ada 3 gitu kan. Jadi bisa kita akses juga seperti itu. Nah, eh, untuk apa namanya? Untuk login tadi, untuk login yang ini. Nah, untuk login dia menggunakan form login. Nah, jadi seperti di sini. Form login maksudnya di form user form login itu dia menggunakan controller login, terlogin atau login ya, dia langsung masuk ke indeks ya. Jadi begitu dia apa namanya? eh kita menggunakan kita memanggil ya localhost dengan nama foldernya bank sampah tadi, dia sebenarnya langsung masuk ke indeks ya, indeks PHP, terus dia bisa masuk ke dashboard. Tapi kalau begini ya, di dashboard ini, nah di sini kan ada script seperti ini. Jadi jika kita belum login, maka dia akan diarahkan ke login. Nah, jadi kita walaupun kita sudah mengakses yang dengan cara kita akses misalnya localhost bank sampah, terus kita masuk ke
dashboard gitu kan, tapi nggak bisa, dia bakal kembali lagi ke bakal kembali lagi ke itu, ke form login ataupun ke halaman login. Jadi kita harus login terlebih dahulu. Nah, di sini. Jadi ini jika ini tidak dilakukan ya, tidak masuk, maka tidak akan berjalan gitu. Maka script-script yang ada di sini tidak akan berjalan. Jadi dia langsung masuk ke eh, control login. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ya. Di sini juga dia melakukan penyesuaian. Kalau misalnya row itu yang ini di proses login itu yang ini. Nah, query-nya ini query MySQL, jadi menampilkan semua data. Jika row ataupun data ini tidak ada, maka dia eh, maksudnya jika data ini di atas nol, jadi misalnya ID-nya itu di atas nol, kan ID-nya kan itu kan dimulai dari satu ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, jika ID-nya di atas nol, maka dia bisa melakukan login di sini. Nah, jika tidak, maka akan muncul seperti akan muncul script. Nah, akan muncul script seperti ini. Nah, periksa kembali username dan password Anda. Nah, jadi seperti itu. Jika username atau password salah. Nah, jadi dia melakukan penyesuaian juga. Nah, eh, lalu kita akan mencoba melihat apa namanya di tampilan user ya ataupun anggota ya. Nah, jadi tampilannya, oh mohon maaf. Hmm, nah, tampilannya kayak kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia begitu masuk login ya, dia tadi, oke mungkin aplikasi agak sedikit ngebug ya aplikasinya. Jadi yang bisa diakses oleh petugas ini hanyalah seperti ini. Jadi hanya melihat melihat harga sampah berapa gitu kan, daftar petugas yang ada yang bisa dihubungi, di nomor teleponnya gitu kan. Dan dia bisa mencetak data anggota pribadinya, ini data pribadi dia. Jadi dia bisa mengubah data pribadinya juga, dan juga dia juga bisa mencetak kartunya sendiri. Nah, jadi seperti ini. Kayak kurang lebih sama seperti tadi. Ya memang sama. Jadi dia mengakses ke dirinya pribadi. Nah, mungkin ya cukup sekian ya. Oh, ini ada singkatnya, tinggal kita logout dan kembali ke sini. Oke. Ya mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.